Kekuatan Barat telah lama meremehkan sejauh mana pengaruh Tiongkok di negara-negara berkembang. Di benua Afrika adalah saksi kemajuan rezim China yang taktik oportunistiknya tidak terbatas pada arena perdagangan saja. Angola adalah contoh yang baik. Setelah menderita perang saudara selama 27 tahun, rakyat Angola mendapatkan negara mereka hancur dan infrastruktur yang runtuh. Permintaan mendesak atas dana moneter untuk rekonstruksi menjadi sorotan utama di China, yang pada saat itu merupakan negara Asia yang memulai periode kemakmuran ekonomi dan haus akan sumber daya alam, sehingga memulai apa yang disebut model Angola, di mana China menyediakan Angola pinjaman dan proyek-proyek infrastruktur dan Angola mengekspor minyak ke China sebagai jaminan. Untuk sementara Angola telah menjadi pemasok minyak terbesar ke China, tetapi ini juga membawa konsekuensi negatif. Ketergantungan yang berlebihan pada dana China dan meningkatnya korupsi politik yang difasilitasi oleh kurangnya transparansi dalam kontrak yang ditandatangani dengan China. Beberapa hari yang lalu sekelompok ahli mengadakan seminar model Angola di Hudson Institute di Washington. Rafael Marquis de Muray dan reporter hak asasi manusia Angola mengatakan bahwa dana dari China digunakan untuk membangun bangunan berkualitas buruk. Karena ini, banyak yang sudah tidak dapat digunakan atau membutuhkan renovasi besar. Angola menerima 21 miliar dolar dalam bentuk pinjaman China, menjadikannya sebagai kreditur terbesar dan hampir setengah dari anggaran tahunan negara digunakan untuk membayar China. Menurut reporter, model ini hanya menguntungkan China. Dalam kontrak yang ditandatangani dengan China di masa lalu, hanya perusahaan-perusahaan China dan pekerja China yang menerima perlakuan istimewa. Hutang hanya dapat digunakan untuk perusahaan China dan hanya pekerja China yang dapat dipekerjakan. Pada pertengahan Januari, Menteri Luar Negeri China Xin Gong mengunjungi Angola dan menyerahkan pinjaman sebesar 250 juta dolar pinjaman. Uang tersebut akan digunakan untuk membantu negara tersebut membangun broadband berkecepatan tinggi yang akan disediakan oleh perusahaan China Huawei. Marquis de Muray mendekati pemerintah Angola untuk memintanya mengungkapkan data pinjaman, untuk mengetahui dana apa saja yang dihabiskan untuk konstruksi publik dan dana apa yang masuk ke kantong para pejabat. Nate Sibley, seorang peneliti dari Hudson Institute yang berpartisipasi dalam seminar, percaya bahwa korupsi yang terjadi di sistem politik Angola sebagian adalah disebabkan oleh karena penerapan model pembangunan ekonomi ala China. Pembangunan ekonomi model ini menekankan pada pertumbuhan, tidak peduli berapapun biayanya. Sibley berkomentar para pejabat akan membantu perusahaan mendapatkan lebih banyak peluang pembangunan dan perusahaan akan menyuap para pejabat untuk mendapatkan peluang tersebut. Pertumbuhan ekonomi China yang tampaknya luar biasa sebenarnya bercampur dengan banyak korupsi. Dia juga menunjukkan bahwa ketika IMF memberikan pinjaman, mereka memiliki klausul yang menjamin supremasi hukum dan hak asasi manusia untuk mencegah proyek gagal. Pinjaman China diberikan tanpa mempertimbangkan poin-poin ini, hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi tidak pada pembangunan ekonomi, akibatnya banyak dari proyek-proyek yang dibiayai mengalami kegagalan. Salah satu contoh adalah pembangunan 4 stadion sepak bola di Angola dengan pembiayaan dari China. Semuanya menjadi tidak dapat digunakan dalam waktu singkat. Karena terlalu percaya kepada rezim China, pada akhirnya akan membayar dengan sangat mahal.